Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Selamat berjumpa kembali di Utawi Channel. Kali ini saya akan membicarakan satu solusi bagaimana menangkal radikalisme dan terorisme berbasis pada pendidikan. Ketika kita mendengar berita pada hari ini, adanya penangkapan oleh Densus 88 terhadap 3 orang tersangka teroris menurut Densus 88. Jadi bukan terduga teroris lagi, tapi sudah tersangka. Bahkan yang lebih mengejutkan ini, salah satu di antaranya adalah pengurus salah satu lembaga yang prestisius, kumpulan para ulama, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Bagi saya, peristiwa itu menjadi pelajaran penting bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Sebab sebagai bangsa yang besar seperti Indonesia, kalaulah ada sebagian orang menyatakan bahwa Indonesia ini sesungguhnya adalah setitik tanah dari tanah surga. Oleh karena itu wajar jika kita seharusnya dan sejatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bangsa yang besar seperti bangsa Indonesia ini. Pentingnya mensyukuri nikmat sebagai bangsa Indonesia, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai hari ini, sejak Indonesia berdiri, negara kita ini masih tetap eksis, tidak porak-poranda seperti bangsa-bangsa yang lain. Rusia hancur porak-poranda, Irak hancur porak-poranda, dan beberapa negara lain di dunia. Kenapa bangsa Indonesia ini sampai hari ini masih tetap eksis? Padahal kondisi bangsa Indonesia yang plural, yang majemuk, itu bisa menjadi peluang besar untuk terjadinya konflik. Dalam sejarah, Indonesia ini didirikan oleh berbagai macam etnis yang berbeda-beda, suku bangsa yang berbeda-beda, dengan perbedaan bahasa dan sebagainya. Dan negara ini juga didirikan oleh para pemeluk agama yang berbeda-beda. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Bahkan banyak juga aliran-aliran yang berkembang. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang sejatinya menimbulkan peluang terjadinya konflik kepentingan, namun tidak terjadi konflik secara sporadis. Seperti halnya Afghanistan yang didirikan hanya oleh 6 suku bangsa selama 40 tahun terus menerus terjadi peperangan, perebutan kekuasaan, terjadi perang saudara.
Nah, kenapa di tengah-tengah kemajemukan bangsa yang berbeda agama, suku, etnis, dan lain sebagainya tidak terjadi konflik? Ini disebabkan karena Indonesia didirikan oleh para founding father-nya secara jenius dan genuin menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Ini kekuatan inti daripada bangunan negara kesatuan Republik Indonesia sehingga hari ini masih eksis. Sebab kehadiran Pancasila sebagai dasar negara menjadi penting karena Pancasila mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan dan aspirasi dari dua kelompok besar ini, yaitu kelompok para pemeluk agama dan kelompok etnis yang berbeda-beda suku bangsa. Misalnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu di dalam upaya atau di dalam rangka memenuhi aspirasi dan keinginan dari para pemeluk agama. Di dalam sila pertama ini menjelaskan pentingnya toleransi dan yang paling penting adalah Indonesia berdasarkan kepada pemahaman agama-agama yang secara resmi. Artinya orang yang tidak beragama tidak boleh hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sila kedua dimaksudkan untuk memenuhi aspirasi dan keinginan kelompok-kelompok etnis, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya berbeda-beda suku bangsa, warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda-beda, itu harus dihargai karena perbedaan itu adalah sunatullah yang harus diterima, kemudian dihormati dan dihargai. Nah, pemenuhan kebutuhan kaum agamawan atau pemeluk agama oleh sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pemenuhan kebutuhan, keinginan dan aspirasi kaum etnis melalui sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada gilirannya menyatu dalam satu wadah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu usungan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini termaktub di dalam sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Apapun agamanya, apapun etnis dan warna kulit suku bangsanya, maka ketika sudah terwadahi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus bersatu menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu di dalam melaksanakan pembangunan, di dalam mengembangkan kehidupan kesejahteraan, kepentingan-kepentingan kaum agamawan atau pemeluk agama dan kaum etnis yang berbeda-beda tadi itu diwadahi dalam satu perwakilan, yakni di dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya ada perwakilan-perwakilan kaum agamawan, ada perwakilan-perwakilan kaum etnis dalam suatu wadah yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, lembaga itulah yang mewadahi aspirasi kedua kelompok yang berbeda ini. Tujuan akhir daripada bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diisi oleh para pemeluk agama yang berbeda dan etnis yang berbeda melalui perwakilan-perwakilan mereka di lembaga legislatif. Tujuan akhir mereka menciptakan satu situasi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya secara proporsional, secara adil, tujuan akhir daripada
bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia itu bagaimana seluruh rakyat Indonesia itu menjadi sejahtera lahir dan batin secara adil. Pancasila dengan 5 sila tadi yang menjadi dasar negara, yang mampu memenuhi aspirasi kaum agamawan maupun kaum etnis yang berbeda-beda, sampai hari ini masih tetap dibutuhkan oleh bangsa ini. Hasil survei menunjukkan bahwa 74 atau 75,54% rakyat Indonesia masih membutuhkan Pancasila. Karena dengan Pancasila ini negara kesatuan Republik Indonesia masih tetap utuh, eksis, tidak terjadi konflik. Namun ada 17,2% rakyat Indonesia yang tidak menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang 17,2% ini dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak, dari 250 jutaan, mereka melakukan satu gerakan untuk melakukan perubahan penggantian secara radikal terhadap dasar negara Pancasila itu sendiri. Kelompok inilah yang disebut dengan kelompok radikalis atau orang-orang yang ingin melakukan perubahan terhadap tatanan kehidupan negara, terutama ingin merubah dasar negara Pancasila dengan ideologi lain seperti khilafah. Kelompok-kelompok ini melakukan satu gerakan yang keras, dan mereka memiliki satu jargon bahwa Indonesia ini adalah wilayah daerah peperangan, Darul Harbi. Oleh karena itu mereka menuduh bahwa orang-orang yang mendukung Pancasila dan Pancasila itu sendiri adalah tauhid. Dan Indonesia ini dikatakan sebagai negara kafir karena tidak menggunakan Islam sebagai dasar negara. Karena mereka menganggap orang lain di luar dirinya adalah kafir, maka mereka berusaha melakukan gerakan memerangi dengan jihad. Jihad secara akumulatif mereka lakukan dengan takjiri, yaitu pengeboman seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi kelompok yang 17,2% ini melakukan gerakan takfiri, jihadi, dan takjiri yang mengatasnamakan agama. Gerakan mereka ini menimbulkan banyak korban. Saya menyatakan gerakan-gerakan radikal yang mereka lakukan melalui terorisme, pengeboman dan lain sebagainya, itu sesungguhnya adalah sebuah tragedi. Baik tragedi kemanusiaan, tragedi keagamaan, maupun tragedi kebangsaan. Kenapa disebut tragedi kemanusiaan? Karena korban-korban dari gerakan radikal yang mereka lakukan itu menyasar kepada seluruh umat manusia yang tidak berdosa, seperti kasus bom Bali. Banyak sipil yang orang tidak berdosa menjadi korbannya. Maka ini yang dimaksud adalah sebagai tragedi kemanusiaan, menimbulkan banyak korban. Gerakan radikal mereka dengan pengeboman dan lain sebagainya, ini juga masuk dalam kategori tragedi keagamaan. Kenapa? Karena ketika mereka mengatasnamakan salah satu agama, katakanlah Islam, bahwa apa yang mereka lakukan, melakukan pengeboman secara radikal,
yang meyakini berdasarkan agama yang mereka anut yaitu Islam, maka sesungguhnya mereka itu sedang melakukan fitnah terhadap Islam itu sendiri. Kenapa? Karena Islam sebagai ajaran adalah agama yang cinta damai, yang mengajarkan kehidupan kedamaian, dan bahkan sangat melarang sekali kekerasan. Jadi kalau mereka mengatasnamakan agama untuk melakukan satu terorisme, radikalisme, itu sesungguhnya mereka sedang melakukan fitnah terhadap Islam itu sendiri. Dan yang perlu dipahami bahwasanya radikalisme, terorisme tidak hanya klaim dari kalangan muslim, tetapi di negara-negara lain seperti di Rohingya, pembantaian terhadap etnis muslim di Rohingya yang dilakukan oleh provokasi seorang pendeta Buddha. Jadi yang melakukan radikal terorisme adalah oknum penganut Buddha. Demikian juga di India ada macan elang. Ketika membantai umat Islam, macan elang adalah kelompok teroris yang berbasis kepada agama Hindu pada saat itu. Jadi artinya bukan agama Hindunya yang menjadi penggerak terjadinya radikal terorisme, tetapi macan tamil elang adalah oknum penganut agama Hindu yang membantai umat Islam. Demikian pula di Swiss, pembantaian terhadap umat Islam yang sedang sholat Jumat itu dilakukan oleh oknum teroris yang beragama Protestan. Jadi sesungguhnya klaim-klaim agama yang mereka lakukan itu sesungguhnya sedang melakukan fitnah terhadap agama itu sendiri. Karena tidak ada satupun agama yang menganjurkan untuk melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan kepada umat-umat lainnya. Nah, ini yang menjadi persoalan kita di hari ini dan ke depannya. Karena apa? Karena radikalisme terorisme yang selama ini terjadi itu sesungguhnya bertentangan dengan Pancasila maupun nilai-nilai luhur kemanusiaan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, terkait dengan berkembangnya radikalisme dan terorisme, negara sudah melakukan satu upaya-upaya melalui lembaga-lembaganya. Ada yang menggunakan dengan pendekatan soft approach melalui pembinaan dan lain sebagainya. Tetapi ada juga dengan pendekatan hard approach atau penegakan hukum. Seperti yang hari ini kita dengar, adanya penangkapan terhadap tersangka teroris. Ya. Menurut catatan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sudah melakukan penangkapan terhadap 1.350 tersangka teroris, bahkan sudah menjadi terdakwa. Ini menunjukkan satu prestasi yang sangat baik dan sangat besar bagi BNPT itu sendiri, dengan dibantu oleh Detasemen Khusus 88 anti teror yang selama ini melakukan pergerakan penangkapan terhadap mereka yang berusaha mengacaukan situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Penangkapan terhadap tersangka teroris yang sekarang kita dengar, kita saksikan, ada pembelajaran penting yang harus kita dalami, kita petiklah. Kenapa? Karena terorisme, radikalisme itu ibarat seperti pohon.
Saya ibaratkan teroris itu adalah buahnya. Kemudian radikalisme adalah pohonnya. Dan ideologi adalah akarnya. Nah, fokus hari ini yang terjadi adalah pemetikan terhadap buahnya, terhadap terorisnya. Sementara radikalisme pohonnya atau dahannya dan ideologi akarnya masih kurang tersentuh. Mengapa? Karena ideologi yang mereka gunakan ini ya seperti jaringan Islam. Itu ideologinya tanjim siri. Tanjim siri itu artinya ideologi yang terselubung, tertutup. Sehingga wajar apabila mereka bisa memasuki satu organisasi prestisius formal seperti MUI. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka juga sudah melakukan infiltrasi kepada organisasi-organisasi massa. Bahkan saya kaget juga mereka sudah membentuk yang namanya partai. Itu Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Ini artinya ketika mereka membentuk partai berarti ada tujuan politik yang ingin menguasai negara atau pemerintahan. Karena mereka memahami bahwasanya iklim di Indonesia ini masih menjadikan partai politik ini sebagai panglima di dalam menentukan kepemimpinan negara. Oleh karena itu wajar ketika mereka itu mendirikan satu partai politik yang namanya Partai Dakwah Rakyat Indonesia dalam upaya untuk merebut kekuasaan itu sendiri secara politik. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh negara dalam hal ini, melakukan upaya-upaya meminimalisir dengan penangkapan para teroris, itu sejatinya harus dibarengi dengan soft approach, pendekatan lunak. Meminimalisir atau melawan gerakan radikalisme dan ideologi takfiri yang mengkafir-kafirkan orang lain di luar kelompoknya. Namun sayangnya, undang-undang tentang anti subversif sejak reformasi ini sudah dicabut. Kenapa? Ini menjadi bukti dan fakta ketika pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Pak Presiden Joko Widodo membubarkan organisasi massa HTI, FPI maupun JI, itu hanya sebatas membubarkan atau menghentikan gerakan organisasinya secara kelembagaan. Namun ideologi mereka itu masih terus berkembang karena memang ideologinya tidak dilarang. Kalau dulu di Undang-Undang Subversif itu ada larangan terhadap ideologi komunisme, marxisme, dan leninisme. Nah, selain tiga ini, isme-isme yang tiga ini itu tidak dilarang, termasuk khilafahisme, liberalisme itu tidak dilarang. Dan faktanya ketika FPI HTI itu dibubarkan, tapi ideologi mereka itu terus berkembang. Oleh karena itu, inilah yang diperlukan oleh para penegak hukum di dalam memberantas radikalisme terorisme, yaitu perlu ada regulasi yang bisa melarang ideologi-ideologi yang mereka usung seperti khilafahisme ataupun liberalisme. Nah, pada 10 November yang lalu di salah satu daerah di Kabupaten Garut, dalam upaya menangkal ideologi radikalisme dan terorisme, itu mengeluarkan fatwa. MUI Kabupaten Garut mengeluarkan fatwa tentang status
gerakan NII, Negara Islam Indonesia, atau DI, Darul Islam, pimpinan Kartosuwiryo, itu dinyatakan bubar oleh MUI. Dan haram hukumnya, serta merekomendasikan agar pemerintah negara wajib melakukan tindakan pemberantasan terhadap gerakan NII. Ini contoh bagus. Ini salah satu upaya untuk mencegah tumbuh kembangnya ideologi radikal, ideologi khilafaisme atau halifaisme yang seringkali diusung oleh kelompok-kelompok radikal terorisme. Nah, terlepas dari belum adanya undang-undang dan peraturan yang melarang berkembangnya atau adanya ideologi-ideologi takfiri, halifaisme, liberalisme, dan lain sebagainya, selain komunis, Leninisme, dan Marxisme, tapi dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme sudah dilakukan oleh berbagai pihak. BNPT sebagai koordinator sudah melakukan koordinasi di dalam upaya pencegahan maupun penindakan itu sendiri. Alhamdulillah, Presiden Republik Indonesia dalam mengintegrasikan upaya penanggulangan radikalisme terorisme di Indonesia mengeluarkan satu peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021. Perpres ini mengatur tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan program tahun 2020 sampai 2024. Menurut saya ini modal kuat. Satu regulasi untuk pergerakan para penegak hukum di dalam mencegah, menanggulangi, dan memberantas radikalisme terorisme. Nah, salah satu bentuk upaya sinergitas penanggulangan radikalisme terorisme berdasarkan pada Perpres 7 2021 yaitu adanya gerakan moderasi beragama. Program moderasi beragama yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK ini sudah berjalan, sudah lama dan sudah jauh dan sudah menghasilkan, sudah kelihatan hasil-hasilnya. Artinya terjadi minimalisir gerakan-gerakan radikal dan teroris. Misalnya di Kementerian Agama yang menjadi bagian daripada Kemenko PMK sudah melakukan gerakan-gerakan moderasi beragama dalam struktur unit kerja di lingkungan Kementerian Agama itu sendiri. Kementerian Koordinator PMK dalam moderasi beragama diantaranya adalah memasukkan muatan moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan. Kemudian mengembangkan wawasan multikultural dan multireligius di kalangan masyarakat. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan bottom up. Kemudian mengintensifkan dialog antar umat beragama berbasis komunitas atau community base. Nah, dan melibatkan seluruh masyarakat untuk menyelesaikan kegiatan sosial ekonomi. Dalam kerangka itulah pada kesempatan yang baik ini melalui Utawi Channel saya ingin menawarkan untuk penguatan program moderasi beragama oleh Kemenko PMK. Saya menawarkan satu gagasan yang namanya strategi moderasi beragama penetratif berbasis pendidikan. Gagasan ini dilatari oleh hasil temuan penelitian BNPT yang saya di dalamnya juga terlibat di dalam penelitian itu sendiri.
selama kurang lebih 4 tahun, menemukan bahwa pendidikan adalah faktor atau variabel penting sebagai daya tangkal terorisme di masyarakat. Dalam hal ini, lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, sekolah, madrasah, pesantren, majelis taklim itu memiliki daya tangkal terhadap radikalisme terorisme. Oleh karena pendidikan menjadi variabel penting sebagai daya tangkal, maka saya ingin memposisikan pendidikan ini sebagai media gagasan damai, kebangsaan dan nasionalisme. Jadi bagaimana mengajari tentang cinta tanah air kepada anak didik kita. Kemudian pendidikan harus diposisikan sebagai sarana komunikasi dengan kaum milenial atau generasi muda. Karena generasi muda hari ini adalah penerus bangsa dalam estafet kepemimpinan bangsa ke depan. Yang ketiganya, pendidikan ini sebagai media untuk mempengaruhi kaum milenial secara kolektif. Jadi dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, secara kolektif itu bisa dengan mudah nanti dididik tentang wawasan keagamaan, wawasan kebangsaan, nasionalisme dan cinta tanah air. Yang keempatnya, pendidikan harus dijadikan sebagai media yang memberikan bekal pada peserta didik untuk melawan gerakan radikalisme terorisme, baik melalui media langsung secara luring ataupun dengan menggunakan media internet di dunia maya. Jadi mereka ini nanti akan diciptakan sebagai duta-duta damai bagi bangsa Indonesia ini di dalam melakukan counter terhadap narasi radikal dan teror di dunia maya. Secara operasional, gagasan moderasi beragama penetratif berbasis pendidikan ini, melalui pendidikan, saya berharap ini dilakukan secara penetratif, serius, mendalam, mendasar. Penetratif yang saya maksudkan sebagai bagian dari ilmu komunikasi merupakan bagian dari salah satu dari sekian banyak ilmu sosial. Maka penetratif di dalam hal ini yang dimaksudkan adalah perlu adanya human communication. Artinya komunikasi manusia, baik antar personal, interpersonal, untuk melakukan perubahan-perubahan gagasan, sikap dan perilaku. Dalam kehidupan sosial manusia, interaksi sosial seperti hari ini, strategi penetratif mencakup perilaku verbal, kata-kata yang digunakan, qaulan layyinan, qaulan sadidan, qaulan ma'rufan. Kemudian perilaku yang sifatnya non verbal, gestur, akhlakul karimah yang perlu diperlihatkan dalam kehidupan kedepannya. Moderasi beragama penetratif yang berbasis pada pendidikan sasaran utamanya tentu saja adalah peserta didik yang masuk dalam kategori generasi milenial. Baik generasi milenial yang sudah terpapar maupun yang belum terpapar radikalisme terorisme. Menurut saya, strategi ini, yaitu strategi moderasi beragama penetratif berbasis pendidikan,
secara operasional dilakukan dengan cara melakukan pengenalan awal terhadap sasaran atau objek yang menjadi sasaran penetratif. Jadi di dalam strategi moderasi beragama penetratif dilakukan dengan cara bagaimana antara para peserta didik ini mengenal secara personal satu sama lainnya. Jadi upayakan mereka ini saling mengenal jati diri. Katakanlah di kelas 1, di kelas dasar SD. Nah, di kelas itu satu sama lain harus saling mengenal. Inilah awal daripada moderasi penetratif ini, yaitu diawali saling mengenal antar personal. Ini yang akan membangun relation development, membangun hubungan antar individu. Kalau sudah mengenal, nanti baru akan terjadi interaksi, sehingga masing-masing daripada personal itu akan mengenal satu dengan yang lain. Nah, secara operasional penerapan moderasi beragama penetratif di dunia pendidikan dimaksudkan adalah menempatkan moderasi beragama sebagai vaksin anti radikalisme terorisme. Dengan sasaran yaitu para peserta didik, para pendidik, dan pimpinan pendidikan itu sendiri. Ada dua langkah yang harus kita lakukan dalam moderasi beragama penetratif. Yang pertama, alur konsep fasilitasi vaksin moderasi beragama anti radikalisme terorisme. Yang berbasis pada pendidikan. Pertama, refleksi dari lembaga pendidikan yang harus dicari adalah dari mana paham radikalisme terorisme masuk ke lembaga pendidikan tersebut. Misalnya, dari mana radikalisme terorisme itu masuk kampus? Dari mana radikalisme terorisme itu masuk pesantren? Dari mana radikalisme terorisme itu masuk madrasah? Dari mana radikalisme terorisme itu masuk sekolah? Ini catatan pertama, langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, dalam moderasi beragama penetratif di lembaga pendidikan harus kita ketahui siapa aktor utama yang membawa paham radikalisme terorisme ke lembaga pendidikan tersebut. Siapa yang membawa radikalisme terorisme ke kampus, ke pesantren, ke madrasah atau ke sekolah? Kemudian yang ketiganya, apa ciri-ciri peserta didik, mahasiswa, santri, atau siswa yang sudah terpapar radikalisme? Apa ciri-cirinya? Ini refleksi awal. Yang kedua, sinergitas peran masing-masing pengelola pendidikan. Di mana peran pemimpin atau pimpinan lembaga pendidikan tersebut? Apa peran rektor? Apa peran dekan? Apa peran kepala sekolah? Apa peran sesepuh pesantren? Apa peran kepala madrasah? Ini harus jelas. Kemudian, di mana peran pemerintah? RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur. Di mana peserta didik itu tinggal? Kemudian, di mana peran menteri dan kelembagaan? Bagaimana supporting Kementerian Agama, supporting Kementerian Pendidikan, supporting kementerian-kementerian lain tentang sinergitas penanggulangan radikalisme, terorisme melalui dunia pendidikan. Apa peran mereka? Kemudian, bagaimana peran orang tua dan masyarakat? Apakah orang tua mendukung atau tidak? Di mana peran peserta didik? Apakah peserta didik ini memiliki aktivitas di luar sana
Di mana peran aparat BNPT, TNI, dan Polri? Dan di mana peran lembaga swadaya masyarakat? Jadi yang kedua ini, bagaimana mensinergikan seluruh komponen kementerian dan lembaga ini dalam rangka penanggulangan radikalisme, terorisme di lembaga pendidikan. Jadi tidak cukup oleh lembaga pendidikan itu sendiri, tetapi penanggulangan harus mensinergikan seluruh. Kemudian yang ketiganya, menyamakan persepsi seluruh pengelola pendidikan dalam penanggulangan radikalisme, terorisme. Yaitu persepsi apa makna jihad. Kita harus sepakat semua. Apa makna radikalisme? Apa makna terorisme? Apa makna moderasi beragama? Apakah ada dalil-dalil agama yang memerintahkan kekerasan? Atau dalil-dalil agama apa yang melarang melakukan kekerasan? Kemudian bagaimana strategi penetratif moderasi beragama di dunia pendidikan agar mencapai sasaran dengan target yang jelas? Karena itu di segmen kedua ini saya ingin menawarkan strategi penetratif moderasi beragama di lembaga pendidikan. Satu, di level pimpinan lembaga seperti rektor, kepala sekolah, kepala madrasah, pimpinan pesantren, pimpinan majelis taklim dan lembaga pendidikan lainnya. Yang perlu dilakukan adalah pimpinan lembaga membuat kebijakan secara tertulis tentang penguatan budaya damai melalui moderasi beragama. Ini harus dibuat secara tertulis sebagai bentuk kebijakan pimpinan lembaga agar seluruh pengelola lembaga mentaati kebijakan tersebut. Yang kedua, di level pendidik seperti dosen, guru, kiai, ustadz, untuk melakukan pembelajaran moderasi beragama di dalam kelas maupun di luar kelas dalam proses pembelajaran. Artinya di sini pendidik bisa mengarahkan, bisa menciptakan adanya budaya damai dalam proses pembelajaran, sehingga tidak memprovokasi peserta didik untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang radikal. Bahkan pendidik di dalam kelas ini menjadi penting dan strategis untuk mencegah terjadinya pemikiran, sikap radikal di kalangan peserta didik. Yang ketiga, di level peserta didik itu sendiri, seperti mahasiswa, siswa, murid atau santri, untuk melakukan pembelajaran moderasi beragama melalui pengembangan wawasan kebangsaan, keagamaan tentang moderasi beragama, sikap dan perilakunya yang sesuai dengan agama yang moderat atau wasatiyah, sehingga kelak para siswa ini akan memiliki satu sikap toleran yang menerima perbedaan, menghargai perbedaan, dan menghormati perbedaan. Bahkan di dalam proses pembelajaran, para siswa diajak untuk bertenggang rasa, bertoleransi, bertemu dengan teman-teman lainnya yang berbeda agama dalam satu pembelajaran, seperti melakukan pengobatan gratis secara bersama-sama antara peserta didik yang berbeda agama. Bisa saja pokoknya kegiatan khitanan massal itu bisa dilakukan secara bersama-sama oleh para peserta didik yang berbeda agama. Nah, pendidikan interaksi para peserta didik yang berbeda-beda inilah nanti yang dimaksudkan untuk mengembangkan sikap toleransi di kalangan peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Intinya, strategi moderasi beragama penetratif berbasis pendidikan adalah satu langkah strategis dalam pendekatan soft approach, pendekatan lunak untuk penanggulangan atau pencegahan berkembangnya radikalisme dan terorisme. Pendidikan menjadi basis penting untuk mempersiapkan generasi mendatang yang mencintai tanah airnya. Hubul waton minal iman.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Sangki Sangki Om. Salam Pancasila.